Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekkah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-zam.
Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasa-Nya. Ibrahim, Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya istriku, ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak kesayangan kita sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintah-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Ayah sudah bangun? Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, Ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, Ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu Ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa Ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak Ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah Ayah apa yang telah diperintahkan Allah, dan insya Allah Ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah Ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar. Maha besar Engkau, ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, Ayah. tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo Ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh, bisa saja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan menjebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dan hati-hatilah. Hop. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana namu itu Ibrahim?
Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Hah? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila Ia pasti melakukannya. iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih anakmu hanya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis! Nyah ke sana, pergi! Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi kuingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Hah? Pergilah kau iblis. Lakukan. Apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergi kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya. Lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah. Oh, anakku. Agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah, ayah. Ayo lakukan. Jangan ragu-ragu. Oh, anakku Ismail. Betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas, ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim,
Lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.